dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak teladan tentang toleransi dalam suatu perbedaan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan sekali-kali dalam keburukan atau permusuhan. Persahabatan dan kebersamaan dapat terjalin dengan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Reva, seorang disabilitas mental autis yang akan membacakan naskah hikmah Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap muslim di dunia ini dianjurkan untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini dengan sesama makhluk Allah, dan tidak diperbolehkan untuk berbuat kejahatan pada manusia. Sikap tolong-menolong tidak hanya kepada kaum muslimin, tetapi dianjurkan untuk tolong-menolong kepada sesama manusia, baik itu yang beragama Islam maupun non-Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, yang harus diketahui bahwa dalam kehidupan ini bukan perbedaan yang harus dipandang, tetapi kebajikan dan takwa yang akan selalu menghubungkan hati pada setiap manusia. Mereka mengingatkan diri kita pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2, bahwa tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan sekali-kali dalam keburukan atau permusuhan. Persahabatan dan kebersamaan dapat terjalin dengan indah meskipun ada perbedaan keyakinan, terutama di bulan suci Ramadan. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang polaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang sedang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari kurnia dan keriduan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Walaupun berbeda agama, namun rasa cinta kasih pada sesama diajarkan oleh semua. Seperti yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 2 tadi, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak teladan tentang toleransi dalam suatu perbedaan. Ada 5 contoh. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW
hidup berdampingan dengan masyarakat yang beda agama di Madinah. Beliau menghormati keyakinan mereka dan tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Contoh yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap kaum lemah dan miskin. Beliau sering membantu mereka yang membutuhkan tanpa memandang agama atau suku mereka. Beliau pernah bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Contoh ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu menyempatkan diri jenguk orang sakit, meskipun mereka bukan muslim. Beliau juga pernah berkata, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia akan berada dalam rahmat Allah. Contoh keempat, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemaaf. Beliau selalu memaafkan kesalahan orang lain, meskipun mereka telah menyakiti. Beliau pernah berkata, maafkanlah kesalahan orang lain, niscaya Allah akan memaafkan kesalahanmu. Demikian hikmah Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.